Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Saifuddin Tahir. Kali ini saya akan berbagi perihal suatu rencana atau suatu tata cara bagaimana cara mengendalikan suatu kapal bila kapal tersebut mengalami kebocoran, mengalami kerusakan. Ini disebut dengan plan yang dinamai damage control plan. Namun sebelum dimulainya sharing singkat ini, alangkah baiknya kita melakukan subscribe, like, dan komen terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan sharing video-video tentang kapal berikutnya dari kami. Kawan-kawan semua, damage control plan itu harus ada di atas kapal, khususnya kapal penumpang atau kapal feri yang mengangkut penumpang atau kapal kargo. Damage control plan ini harus disimpan di atas kapal, disimpan oleh perwira dek, dan harus dimanfaatkan bila terjadi sewaktu-waktu kapal mengalami kebocoran. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh perwira kapal dan ABK yang lain. Damage control plan ini akan dijadikan sebagai panduan bagi perwira kapal terkait dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan di setiap dek. Di mana letak batas-batas dari kompartemen kapal yang kedap air, di mana letak bukaan-bukaan yang ada di dalam kapal, dan bagaimana cara penutupan yang efektif, bagaimana cara mengontrolnya, dan lain-lain. Ketentuan kapal harus melengkapi kapalnya dengan damage control plan ini sebagaimana ditetapkan di dalam SOLAS, yaitu chapter 2 regulasi 1 dan paragraf 23 dan selanjutnya, serta sudah diamanatkan oleh Maritime Safety Committee di IMO melalui surat edaran sirkular nomor 919. Jadi damage control plan ini dapat memberikan informasi kepada perwira tentang kompartemen-kompartemen yang kedap air di kapal dan peralatan-peralatan yang terkait dengan bagaimana cara pengedapan dan bagaimana cara pengurasan kapal bila terjadi kebocoran. Sehingga bila mana kapal mengalami kebocoran, maka ABK dan perwira kapal bisa melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan efektif, serta bisa mengurangi atau memulihkan. Tentu saja bila kapal mengalami kebocoran, maka kapal akan kehilangan stabilitasnya, dan dengan cara
damage control plan ini bisa memulihkan stabilitas kapal. Bagi pemerintah, maka panduan dalam penyusunan damage control plan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol operasional administrasi dan bagaimana galangan kapal bisa mendesain, bisa membantu tata cara bagaimana bila kapal mengalami kebocoran dan kerusakan. Damage control plan ini adalah sebagai satu sarana bila mana pemerintah menerapkan pengawasan kepada kapal-kapalnya dengan menggunakan konvensi SOLAS agar khususnya galangan kapal, pemilik kapal, operator kapal, perusahaan pelayaran untuk bisa menjadi perhatian yang serius. Damage control plan ini biasanya berupa suatu gambar yang digunakan untuk bagaimana mengontrol, bagaimana mengendalikan bila kapal mengalami kerusakan. Biasanya gambar damage control plan ini mempunyai skala yang tidak kurang dari 1:200. Gambar damage control plan biasanya terdiri dari beberapa profil gambar setiap geladak, bagian-bagian yang melintang dari suatu kapal. Kepingin tahu apa saja yang ada di dalam damage control plan? Di dalam damage control plan terdapat yang nomor satu adalah tentunya batas-batas dari bagian kapal yang kedap air. Yang kedua adalah lokasi dan sistem pengaturan cross flooding yang bisa mengetahui bagaimana bila kapal miring sebelah kanan mana yang harus ditransfer dan katup-katup mana yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ketiga adalah lokasi dari semua peralatan penutup sekat-sekat kedap air atau bagian bukan yang kedap air. Sebagai contoh misalnya di kapal Ferrero ada namanya internal ram door dan pintu tersebut bertindak sebagai kepanjangan daripada sekat tabrakan kapal. Bagaimana cara mengontrolnya dan bagaimana cara mengontrol di tempat maupun cara mengontrol dari jarak jauh. Lokasi-lokasi yang dimana tidak boleh dibuka pada saat kapal berlayar. Hal ini harus bisa ditunjukkan dengan jelas dalam damage control plan. Yang keempat adalah lokasi semua pintu-pintu pada lambung kapal. Indikator posisi-posisi pintu tersebut. Bagaimana cara mendeteksi kebocoran dan bagaimana alat monitornya. Ini di nomor 4. Dari semua peralatan penutup
yang ada di dek cuaca. Bagaimana subdivisi pada bagian-bagian sekat antara geladak dan sekat. Indikator-indikatornya bagaimana? Sedangkan yang keenam adalah lokasi dari semua pompa-pompa yang dipakai untuk pengurasan bila mana kapal mengalami kebocoran. Di mana letak pompa balas, bagaimana, di mana posisi pengontrolannya, di mana letak katup-katupnya. Dan yang ketujuh adalah di mana lokasi pipa, yaitu biasanya pipa ditempatkan pada posisi-posisi tertentu dan diindikasi bisa saja dalam bentuk 3D dan lain sebagainya. Di mana bila suatu kapal mengalami kebocoran di suatu titik tertentu, maka pipa-pipa apa saja yang bisa dikendalikan. Hal ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau flag state. Demikianlah sharing singkat dari kami perihal damage control plans atau gambar atau rencana bagaimana tata cara pengendalian bila kapal mengalami kebocoran. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, like, dan komen, alangkah baiknya untuk melakukan sekarang juga agar bisa mendapatkan sharing dari video-video kami berikutnya perihal kapal dan perkapalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.